wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Utsmani Turki. Dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Lilis Lismarina MPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Daulah Turki Utsmani berasal dari suku Koik yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Sulaiman Shah mempunyai anak yang bernama Ertuğrul. Dari Ertuğrul mewariskan kepada anaknya yang bernama Utsman. Dari Utsman inilah dinisbahkan nama Daulah Turki Utsmani. Dalam pentas sejarah dunia Islam, kehadiran Daulah Turki Utsmani memang terlihat sangat kokoh dan gigih dalam mengembang serta mengawal daerah kekuasaannya. Sejak kehadiran Daulah Turki Utsmani telah bangkit dan berkembang pesat. Perkembangan Daulah Turki Utsmani mulai sejak sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Terus mempertahankan wilayah kekuasaan yang sangat luas, diantaranya wilayah kekuasaan tersebut ialah Bizantium, daerah Eropa hingga Austria, Mesir hingga Afrika Selatan, dan Aljazair hingga Asia. Bangsa Turki Utsmani ini berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19 yang dipimpin oleh raja pertama yaitu Utsman yang bergelar Vaziyah al-Utsman yang memiliki arti raja keluarga Utsman. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II sekitar tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Beberapa faktor yang membuat tegaknya pemerintahan kerajaan Turki Utsmani ialah pada tata kepemerintahan dan kemiliteran yang sangat baik. Selain itu, kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya, Turki Utsmani mengadakan semacam alkulturasi budaya antara Arab, Persia, dan Bizantium. Adapun kebudayaan yang paling mendominasi di masyarakat Turki Utsmani ialah Persia, karena telah menanamkan ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan di istana. Selain daripada itu, masalah organisasi, kepemerintahan, dan kemiliteran mereka dapatkan dari kerajaan Bizantium. Sedangkan ajaran tentang ekonomi kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan mereka dapatkan dari kebudayaan Arab. Pada masa Utsman I sampai Pramahmud II, perkembangan pendidikan Islam pada periode ini sangat berhubungan erat dengan budaya dan kondisi sosial politik. Pada masa ini pula, ulama menduduki jabatan paling tinggi dalam melakukan kebijakan serta menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain ialah thariqah mulai digagas dan berkembang sangat pesat. Selain itu, Sufisme pada masa itu juga sangat digemari oleh umat Islam karena faktor dari kondisi masyarakat yang banyak mengalami frustasi akibat hancurnya tatanan intelektual dan material akibat konflik internal serta serangan tentara Mongol. Selain itu juga, madrasah-madrasah mulai berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan riyadhah sebagai bentuk merintis jalan untuk kembali kepada Tuhan dalam bimbingan Sufisme. Ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, dan lain sebagainya masih dalam problema, yakni belum terjadi perkembangan terkait ilmu tersebut. Hal ini terjadi karena latar belakang yang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Turki Utsmani memang identik dengan aktivisme berperang serta melakukan ekspansi wilayah yang besar-besaran. Oleh sebab itu, ketika Barak mulai bangkit dalam bidang militer, para penguasa Turki Utsmani tidak berdaya dalam menghadapi gempurannya. Perkembangan teknologi dan kemodernan orang-orang barat menjadi sebab kekalahan bangsa Turki Utsmani. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa urgensi pentingnya pendidikan dan kemajuan teknologi perlu digagas secara eksklusif. Pada tahun 1808 sampai 1922 Masehi, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Mahmud II yang merupakan generasi dari Sultan Sulaiman yang ke-33. Ia dinilai sebagai penggagas reformasi Turki Utsmani, khususnya pada bidang pendidikan. Satu perubahan yang paling mencolok yang digagas olehnya yakni merubah pola madrasah tradisional yang disesuaikan dengan zamannya, dengan mengikis problematika buta aksara. Ia merubah kurikulum baru dengan memasukkan pengetahuan umum
dan mendirikan madrasah umum seperti Sastra Magtafi Ma'rib dan Magnafi Ulumul Adibah. Di kedua madrasah tersebut diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, sejarah, serta ilmu politik menggunakan pola pengajaran bahasa Arab. Setelah itu, ia mendirikan sekolah militer, sekolah kedokteran, dan sekolah bedah. Sekolah kedokteran dan bedah disatukan dalam satu madrasah yang bernama Darul Ulum Hikami fi Maktabi Sahani. Sultan Mahmud II juga berperan merevolusi dan membuat gerakan reformasi yang sangat besar pada bidang pemikiran. Sultan Mahmud II telah sadar akan penyebab kekacauan dan kemunduran pemerintahan karena faktor frustasi dan sikap fatalisme yang bangsanya pegang. Perkembangan etnik di kerajaan Turki Utsmani dalam tradisi sastra dan budaya sangatlah mengesankan. Dalam bidang sastra dan budaya, kerajaan Utsmani telah melahirkan dua tokoh terkemuka, yakni Khatib Jalabi dan Evliya Jalabi atau Mustafa Abdullah. Dalam bidang intelektualisme, kerajaan Utsmani juga telah melahirkan imam besar ahli hadis, yakni Al-Bukhari, yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kerajaan Turki Utsmani. Sekian selintas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Utsmani. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.